Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, minta uang dong. Kakak nggak punya uang. Ya elah. Dek, kakak mau pergi dulu ya, kamu jaga rumah. Ya udah sih. Oh MG, itu kakak lo ya? Kok dekil banget? Ya, soalnya dia nggak bisa rawat diri. Ah, bosan. Daripada gue main HP terus, mending gue dengerin dah lemari kakak gue. Ini apa? Pembohong banget sih. Assalamualaikum dek, kakak pulang. Oh, stop kak. Ini uang Kenapa ya, apa? Dek? Ini kamu dapat dari mana? Dalam lemari kakak. Ini uang buat kita makan dek. Kakak bohong ya? Kalau kakak Dek, punya jangan uang, diambil, punya uang. ini buat kita makan. Nggak mau, aku mau ambil. Assalamualaikum, Syahira. Waalaikumsalam. Kita pergi main yuk. Ayo, kemana? Makan-makan. Tunggu ya, gue mau siap-siap dulu. Ayo, Wel. Gue udah siap. Ayo, ayo. Ayo kita berdoa dulu, aku pimpin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Akila baca doa dulu. Ya, ih. Ah, lama. Bukan kesedek, makanya baca doa dulu. Lupa. Tadi kan udah diingetin sama Naira. Ya udah, ayo lanjut aja makan. Ya. Gue kalian tahu nggak? Semalam gue mimpi. Mimpi apa? Kalau kakak gue dijemput sama orang tua gue. Apakah itu pertanda? Mungkin. Ya udah, kami pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Bye-bye. Makasih ya sudah dengerin curhat gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dek. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Kalau selama ini aku selalu jahat banget sama kakak. Aku mau minta maaf. Kakak udah maafin kok, kamu gak usah khawatir. Makasih ya kak. I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sebuah drama yang bertema adab makan dalam ajaran agama Islam. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Alia Dinara Rahmatulaza di sini. Abel Yana Putri, Tasya Maulinda Putri, Cinta Dwi Lestari, Diana Rizky, Helpiani Doktari. Aku juga. Teman-teman, sebaiknya kita membaca doa dulu sebelum makan dan menggunakan tangan kanan. Benar, kita makan secara tertib dan tidak berlebihan. Betul, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang adab makan. Untuk itu sama-sama kita harus berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kedua, makan menggunakan tangan kanan. Oh, ternyata salah. Terima kasih sudah mengingatkan.
teman-teman, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Aku juga akan makan dengan tenang dan tidak terburu-buru." Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, "Makan dan minumlah, tetapi tidak boleh terburu-buru." Sekarang aku mengerti, ternyata ada makan sangat penting dalam ajaran agama Islam. A few moments later. Selesai makan, jangan lupa untuk membaca doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, makan menjadi berkah jika dilakukan sesuai ajaran Rasulullah. Dari drama ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada makan dalam agama Islam meliputi 1. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. 2. Menggunakan tangan kanan. 3. Makan dengan sopan dan tidak terburu-buru. 4. Mengambil makanan yang tepat. 5. Tidak berlebihan. 6. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan penutup dari kelompok kami. Pertama, mari kita terapkan adab makan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, agar makanan yang kita konsumsi menjadi berkah. Ketiga, kita mendapatkan pahala dari Allah. Keempat, mulai dari sekarang mari kita biasakan makan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kelima, kebiasaan baik akan membentuk pribadi yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Guys, kalian tahu gak sih? Tuh apa? Gunung gede yang ada di Jawa Barat itu lagi erupsi tahu? Hah, masa sih? Coba lihat. Tuh, Ih, serem banget. orang-orang yang tinggal di dekat Gunung Gede harus waspada sih. Ya, semoga aja orang yang tinggal di dekat Gunung Gede itu nggak kenapa-kenapa. Iya. Hah, emang kalian sudah cari tahu informasinya ya? Setahuku sih itu berita hoax. Kata BMKG itu berita palsu tahu. Saya tahu kamu orang informasinya gitu kok, ya kan? Iya, apaan sih? Informasi dari media sosial aja ditelan mentah-mentah. Ya, ayo lanjut. Harusnya kayak gini nggak sih? Iya. Julia, gak boleh komen kayak gini. Ini kan gak baik ya. Mana coba lihat? Gak boleh gitu tahu. Apaan sih? Orang faktanya kok, kontennya aja yang gak jelas. Ih, gak boleh komen kayak gitu. Nanti orangnya sakit hati gimana? Suka-suka aku dong, orang faktanya kok. Ih, ribet. Bukan ribet Julia, tapi kita harus punya adab dalam bermedia sosial, ya kan? Iya benar Julia, kita dari tadi lihat kamu kok seenaknya banget sih. Kamu tahu nggak? Tahu apa lagi sih? Tahu ini. Jelang tahun politik, hoax mulai marak beredar. Semakin tingginya angka kejahatan seksual yang bermula dari media online, akibat dari belum sadarnya anak dan remaja akan bahaya yang mengancam mereka karena informasi yang mereka berikan di dunia maya. Yang juga menuai kritik adalah kejahatan terhadap anak yang melibatkan media sosial. Adab menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial itu tidak salah, karena media sosial memiliki banyak dampak positif, tapi dampak negatif dari media sosial juga sangat banyak. Dampak negatif dari media sosial itu dapat terjadi karena
kita menggunakan media sosial itu dengan tidak bijak dan juga seenaknya. Maka dari itu, kita harus mempunyai adab dalam bermedia sosial. Adab secara bahasa artinya suatu perilaku, etiket, dan pola pikir. Adab dalam bermedia sosial itu sangat penting loh, teman-teman. Kenapa kalian bolos? Udah ah, bapak diam aja. Nyapu aja sana. Ya mas, ada apa mas? Ini Pak, ada yang perlu saya bicarakan. Oh ya, nanti kita bicarakan di juga aja. Jadi gini Pak, Bapak punya hutang di bank sebesar 7 juta rupiah. Jadi kapan Bapak bisa lunasinya? Aduh, belum ada uangnya mas. Oke, kalau gitu Pak, Bapak punya waktu sampai 1 minggu buat lunasi hutangnya. Ya mas, saya usahakan. Bapak, minta duit. Astagfirullah, no. Sini, keluar. Ya Allah, buat berapa nak? Gua mau motor, Pak. Bapak nggak ada duit nak, hutang juga numpuk. Ayolah, ngeritin dulu dah. Duh! Pak! Pak!
lupa banget tadi saya lapar. Tidak apa-apa kak. Makanannya enak ya. Kamu buang sampahnya tuh di tong sampah, jangan buang di sini. Ambil. Iya, maaf. Kamu ambil. Itu dong. Yang benar. Kalian tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kalian saling lebih baik kalian membuang sampah pada tempatnya. Kalian juga memiliki adab makanan. Jangan lupa juga untuk berdoa. Teman-teman, ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video tentang adab sopan santun dengan yang berjudul menghormati orang yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwan Akbar dari kelas 91. Nama saya Abdi Arya Sentanu dari kelas 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariadi, kelas 91. Halo. Perkenalkan, nama saya Rifan Baiki dari kelas 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azumi Patoni dari kelas 91. Saya Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dizal Busra. Saya Sultan Ghazali. Saya Pada Lapa. Nama saya Nida Ansori. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gustina Era Fitri Ramadhani. Saya Safa Ahmad Kamal Atar. Saya Caca Warhani Putri. Saya Widadi Arianti. Dan saya Auliatul Hasanah. Kami di sini ingin menyampaikan adab dalam bermedia sosial. Ayo! Teman-teman, di era sekarang media sosial sudah jadi kehidupan kita. Tapi jangan lupa menjaga adab dalam bermedia sosial. Yuk kita lihat parodi berikut. Ah, postingan Caca jelek banget. Komen ah. Aulia kok gini ya? Wah, foto yang Caca posting lucu banget. Aku komentar yang positif aja ah. Aulia, kamu seharusnya jangan komentar kasar gitu dong. Kan emang dia norak. Tapi itu bisa nyakitin hati orang lain. Iya, aku salah. Harusnya lebih sopan. Nah, gitu dong. Dari parodi tadi, kita bisa belajar pentingnya adab dalam bermedia sosial. Gunakan kata-kata yang baik seperti Jangan menyakiti orang lain. Pikirkan dulu sebelum posting dan berkomentar. Dan jangan menyebarkan hal negatif. Assalamualaikum teman-teman. Adab dalam bermedia sosial juga memiliki dalil loh. Salah satunya ada pada surat Al-Hujurat ayat 11. yuk jadi pengguna media sosial yang bijak dan beradab. Bijak bermedia sosial mulai dari kita. Kami di sini ingin menyampaikan gunakan kata-kata baik. Iya, aku salah. Apa salah? Halo teman-teman, di era sekarang, yuk jadi pengguna media sosial yang bijak dan beradab. Periode. I just had to let you know you're Oh, geser. Tuh, lapar banget dari tadi. Enak banget ini ya. Tuh. Ya ampun, kalian baru juga kumpul udah kayak rebutan jajanan. Iya, yuk kita doa dulu sebelum makan. Haha, doa di hati aja kali. Yang penting kenyang dulu. Gitu, Ca, walaupun cuma snack tetap ada adabnya biar makin berkah. Ya juga sih, gara-gara Ladija aku asal makan. Di rumah ibuku selalu bilang
makan itu tetap harus pakai adab, walaupun cuma jajan. Aku jadi ingat rumah. Emang adabnya apaan sih? Kok ribet banget? Nggak ribet kok, sama baca doa dulu. Udah tuh pakai tangan kanan, tuh kamu pakai tangan kiri. Ketiga, ambil secukupnya, upiatun itu snacknya numpuk banget. Keempat, jangan sambil main HP. Kelima, makan yang sopan, jangan berisik. Iya, maaf kebiasaan. Emang kalau nggak kayak gitu kenapa sih? Kan tetap enak juga. Aku sering banget jajan sendirian sambil main HP. Rasanya cepat habis, nggak ada nikmatnya tuh. Dan kalau kebanyakan nanti kebuang, mubazir, itu nggak baik. Wah iya, kebanyakan ini kita bagi aja. Ya udah, doanya gimana? Kita doa bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bener deh. Kalau makan pelan gini rasanya lebih enak. Ya maaf ya, tadi aku ngeyel. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Nanti habis ini jangan lupa alhamdulillah, terus sampahnya dibuang. Siap, mulai besok aku diingetin ya. Nah, sekarang semuanya udah tahu kan apa itu adab makan? Kalau belum tahu, sini-sini kita jelasin bareng-bareng kembali. Adab makan dalam Islam mencakup membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, mengambil dari sisi terdekat, duduk dengan sopan, tidak berlebihan, dan mengakhiri dengan hamdalah. Sunnah ini berlaku untuk semua jenis makanan ya, termasuk jajanan untuk menjaga keberkahan dan kebersihan. Nah, jika sudah paham apa itu adab makan, ayo kita bahas poin-poin hadis utamanya. Yang pertama, itu membaca basmalah. Sebelum kita memakan sesuatu atau meminum sesuatu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jika kita lupa mengucapkan bismillah, ucapkanlah Bismillahi awwalahu wa akhiru. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Kita harus membiasakan diri kita menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Karena setan makan dan minum menggunakan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan dari yang terdekat. Nah, maksud dari makan dari yang terdekat ini ialah mengambil makanan yang dekat dengan posisi duduk kita ya. Ya, jika kita mengambil makanan, kita tidak mengacak-ngacak makanan dari tengah. Yang keempat, posisi duduk. Ini maksudnya disunahkan makan dan minum sambil duduk, tidak berdiri. Yang kelima, tidak berlebihan. Nah, arti dari tidak berlebihan ini adalah makan secukupnya, tidak berlebihan supaya tidak kekenyangan dan tidak merusak kesehatan. Nah, yang keenam, berbagi. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain untuk keberkahan, entah itu orang tua, teman, sahabat, adik, atau siapapun itu. I just had to let you know you're